Kenalin, namaku Mimi. Hari ini Mimi senang sekali bisa ikut ibadah online. Teman-teman sudah siap belum? Mimi sudah siap loh. Mimi sudah mandi, sudah pakai baju rapi, sudah siap mau memuji Tuhan dan mendengar firman. Oh iya, mana ya Lause Indra? Katanya mau ikut ibadah online. Lause Indra, Lause Indra, mana ya? Lause Indra. Halo Mimi. Halo Lause. Ada apa kok panggil-panggil? Lause, kita kan mau ibadah online. Gimana sih? Oh iya, kita mau beribadah online. Nah, anak-anak sudah siap belum untuk beribadah? Sebelumnya, Lause Indra mau ajak kita untuk berdoa dulu. Mimi ikut berdoa juga ya. Oke Lause. Oke, anak-anak kita mau berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, kita mau jadi anak yang cinta sama Tuhan. Bukan karena terpaksa, bukan karena disuruh papa sama mama, tapi karena kita cinta sama Tuhan. Lause Indra ajak kita untuk menyanyi bersama-sama ya. Semuanya berdiri. Mimi juga ikut nyanyi ya. Asik. Aku mau ikut Tuhan. Oke Lause. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Anak-anak, tadi Lause Indra sudah memberikan contoh gerakannya. Sekarang anak-anak juga ikut ya, nyanyi sambil bikin gerakannya. Kita nyanyi, aku mau ikut. Ayo teman-teman, kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Nah, anak-anak, silakan duduk. Sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Tapi kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah memuji Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong kami supaya kami mendengarkan cerita Alkitab dengan tenang. Dan Tuhan juga tolong kami supaya kami mengerti akan apa yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Mimi, saya mau tanya sama Mimi. Mimi pernah nggak sih dengar ayam itu berkokok? Pernah Lause, bunyinya gini kan? Kukuruyuk.
Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Mimi tahu nggak, ternyata di dalam Alkitab ada seseorang yang ketika mendengarkan ayam berkokok dia menangis, dia sedih. Hah? Siapa Lause kok cengeng sih? Nah, ada ceritanya. Sekarang Mimi duduk tenang ya. Oke. Mimi dengarkan Lause Indra cerita. Nah, anak-anak, cerita Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 26 ayat 69 sampai 75. Anak-anak masih ingat cerita minggu lalu tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang berada di Taman Getsemani. Tapi sebelum itu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berada di sebuah bukit, namanya Bukit Zaitun. Di situ Tuhan Yesus mengobrol sama mereka. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, nanti iman kalian akan tergoncang. Artinya kalian akan meninggalkan saya. Kenapa Tuhan Yesus berkata demikian? Karena Tuhan Yesus sudah tahu kalau nantinya dia akan ditangkap sama orang-orang yang tidak suka sama dia dan dia akan dihukum mati. Maka Tuhan Yesus berkata demikian kepada mereka. Tapi ada satu murid yang ngomong gini sama Yesus, Tuhan, walaupun iman mereka tergoncang, saya tidak. Murid itu adalah Petrus. Tapi Tuhan Yesus berkata begini sama dia, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal saya 3 kali. Tapi Petrus bilang begini, tidak Tuhan, meskipun saya harus mati, saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Kemudian anak-anak, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya berdoa di Taman Getsemani, datanglah prajurit-prajurit untuk menangkap Tuhan Yesus. Ternyata ada satu murid yang ikut bersama dengan prajurit-prajurit itu. Murid itu adalah Yudas. Karena dia mau mendapatkan duit yang banyak, maka dia menjual Tuhan Yesus kepada orang-orang itu, kepada prajurit-prajurit itu. Sehingga waktu itu Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar Kayafas. Di situ Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus dijebak. Supaya apa? Supaya dia dihukum mati. Tidak hanya itu, tetapi mukanya diludahi. Dan Petrus menyaksikan semua itu. Waktu itu Petrus dan Yohanesnya mengikuti Tuhan Yesus dari belakang. Walaupun murid-murid yang lain meninggalkan Tuhan Yesus, tetapi Petrus dan Yohanes tetap mengikuti Yesus. Tetapi di tempat itu di mana Tuhan Yesus berada, ada hamba perempuan yang mengenal Petrus sebagai murid Tuhan Yesus. Kemudian hamba perempuan ini bertanya kepada Petrus, bukankah kamu orang yang selama ini bersama dengan Tuhan Yesus? Tetapi Petrus pura-pura tidak tahu apa yang dikatakan sama hamba perempuan itu. Kemudian Petrus berpindah tempat. Ada orang lain yang mengenal dia juga sebagai murid Tuhan Yesus. Kamu kan yang biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi Petrus bersumpah, sumpah saya tidak mengenal orang itu. Kemudian orang-orang di sekitar sana mulai mengenal Petrus sebagai orang yang selama ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemudian mereka berkata kepada Petrus dan orang-orang di sana, orang ini adalah orang yang selama ini juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi Petrus mulai mengutuk. Dia bersumpah, sumpah saya tidak mengenal orang itu. Pada saat itu ayam berkokok. Kemudian Petrus teringat akan perkataan Tuhan Yesus bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkalnya 3 kali. Kemudian Petrus keluar, dia menangis, dia sedih, dia menyesal anak-anak karena dia sudah berbohong
kalau dia adalah murid Tuhan Yesus. Dia menyesal karena dia tidak mengakui Yesus sebagai orang yang dikenal selama ini. Padahal selama ini kemana-mana Petrus selalu bersama dengan Tuhan Yesus, makan bersama, melayani bersama. Tetapi di depan semua orang, Petrus tidak mengakui Yesus sebagai orang yang dikenal. Anak-anak, Petrus berbohong. Berbohong itu kan dosa ya, dan itu membuat hati Tuhan itu sedih, membuat hati Tuhan itu tidak senang. Petrus sudah melakukan dosa, itu tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Anak-anak, coba kita ingat-ingat, dosa apa yang kita lakukan yang membuat hati Tuhan itu sedih? Seperti berbohong, tidak taat sama papa dan mama, tidak rajin beribadah, menyakiti teman, berkata kasar kepada orang lain. Itu adalah contoh-contoh dosa yang membuat hati Tuhan itu sedih, membuat hati Tuhan itu tidak senang. Hari ini kita mau belajar untuk melakukan hal-hal yang membuat hati Tuhan itu senang, bukan sedih. Sekarang Losa mau tanya sama Mimi. Ya, Losa. Mimi hari ini belajar apa dari cerita Alkitab kita hari ini? Coba bilang sama teman-teman. Hari ini Mimi belajar. Mimi belajar mau jadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Mimi jadi keingat kemarin Mimi itu jahilin teman sampai temennya Mimi nangis. Mimi nanti mau minta maaf supaya teman Mimi nanti tidak benci sama Mimi. Terus Mimi juga kemarin bohong sama mama seperti Petrus bohong. Mimi kemarin bilang sudah kerjakan tugas sekolah, tapi sebenarnya Mimi baru kerjakan separuh, yang separuhnya lagi belum. Nanti Mimi juga minta maaf sama mama. Losa, hari ini Mimi juga ingat supaya janji Mimi jadi anak yang baik. Pintar. Mimi mau nyanyi satu lagu. Apa itu? Mimi mau nyanyi lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Coba. Mimi mau berjanji jadi anak yang ikut Tuhan sungguh-sungguh, taat Bagus. sama perintah Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Wah, hebat sekali Mimi. Ya, Losa. Nah, anak-anak, kita juga mau belajar seperti Mimi untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kita juga mau berjanji seperti Mimi supaya setia dalam melakukan perintah Tuhan. Sekarang lo saya ajak berdiri ya, kita sama-sama menyanyi lagu yang Mimi nyanyikan tadi. Mengikut Yesus keputusanku. Mimi juga ikut nyanyi ya, Mimi ya. Oke. Siap. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku,
mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Anak-anak, kita mau berdoa, kita mau minta sama Tuhan supaya Tuhan tolong kita, supaya kita setia dalam melakukan perintah Tuhan. Kita mau berdoa ya bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah. Kami juga belajar firman Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan ampuni kami ketika kami melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ketika kami melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan atau menyakiti hati teman kami dan hati orang tua kami. Hari ini kami mau berdoa, Tuhan tolong kami supaya kami menjadi anak yang setia kepada Tuhan, anak yang taat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Teman-teman, Mimi mau mengingatkan kalau setiap minggu kita juga harus memberikan persembahan. Persembahan adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberkati kita setiap hari. Ingat, Tuhan sudah memberikan persembahan dirinya yang dipersembahkan di kayu salib supaya kita yang berdosa diselamatkan. Jadi jangan lupa ya memberikan persembahan. Teman-teman bisa transfer ke rekening BCA di sebelah sini, atau bisa minta tolong papa mama scan QR code di sebelah Mimi. Jangan lupa ya. Tuhan Yesus memberkati. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Anak-anak, ibadah hari ini sudah selesai. Jangan lupa minggu depan kita beribadah secara online lagi, jam 8 pagi. Sekarang Mimi kita mau pamit sama teman-teman di rumah. Ya. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.